Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala nabiyil mustafa, wassalamu ala man ittaba'al huda. Amma ba'd. Ya ikhwafillah, a'izzani wa a'izzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali ulasan kita di Matnul Ajrumiyah, masuk di bab Babu ma'rifati alamatil i'rab, bab pengetahuan tanda-tanda i'rab, ma'rifah tentang tanda-tanda i'rab. Kemarin kita sudah ulas ya sekilas tentang i'rab. Ada 4 macam ya, ada rafa', ada nasab, ada jar atau khafd, kemudian yang terakhir ada jazm. Ya, 3 yang pertama itu khusus untuk isim ya, berlaku hanya 3 i'rab yang pertama ya, kemudian nanti untuk fi'il 3 yang terakhir ya. Nah, kemudian untuk khafd dan jar itu spesifik hanya untuk isim ya, sementara jazm hanya untuk fi'il. Nanti kita akan lihat ya pada kesempatan kali ini tanda-tanda yang berkaitan dengan i'rab tersebut. Yang paling penting diingat yang lalu itu adalah kapan ya, kapan suatu kata itu mengalami i'rab rafa, kapan dia mengalami nasab, kapan dia mengalami jar, dan kapan dia mengalami jazm. Itu konsep yang paling penting ya. Adapun tanda-tandanya sebetulnya sudah kita bahas ya sekilas kemarin, tapi kita pertajam lagi. Qal ya, maksudnya Ibnu Ajrum ya berkata, babu ma'rifati alamatil i'rab, bab pengetahuan tanda-tanda i'rab. Li raf'i arba'u alamat. Rafa itu punya 4 tanda. Kita mulai dari i'rab yang pertama, yaitu raf. Raf itu punya 4 tanda ya. Mudah-mudahan malam ini kita bisa selesaikan 2 ya. Yang pertama itu ad-dhammah ya. Dan yang kedua al-waw. Dan yang ketiga al-alif. Lalu yang terakhir nun. Ya, kalau dhamma tahu ya. Dhamma itu harokat. Nah, ini tanda asli. Jadi tanda asli i'rab rafa itu dhammah. Nah, ini tanda asli. Ini tanda asal. Sementara 3 yang di bawah ini namanya tanda niyabah. Ya, niyabah itu apa? Pengganti. Ya. Niyabah itu pengganti. Iya. Ini juga yang dijelaskan oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ya. Beliau katakan, wa aqulu tastati'u an ta'rifa anna al-kalimata marfu'atun biwujudi alamatihi fi akhiriha min 4 alamat ya, bahwa bisa dikatakan ya, Anda bisa mengenali satu kata itu di rafa dengan keberadaan tanda ya, di bagian akhirnya dari 4 tanda ini. Wahidatun minha asliyah, yang satu diantaranya asl. Wahiyat dhammah, yaitu harokat dhammah ya. Wa salasun furu'un anha, 3-nya cabang. Satu asal pokok ya, 3-nya cabang. Wahiyal waw wal alif wan nun ya. Nah, kita lihat dulu yang asli ya. Mawadhi'ud dhammah ya. Qal Ibnu Ajrum berkata, fa amma dhammah, adapun dhammah fatakunu alamatan liraf'i fi 4 mawadhi'. Dia menjadi alamah, tanda bagi rafa pada 4 tempat. 4 ya, 4 tempat ya, tempat jenis kata. Jadi kita bahas dulu yang pertama ya, dhammah. Yang pertama al-ismul mufrad. Al-ismul mufrad, kata benda tunggal. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Jam'ut taksir ya. Ya. Yang ketiga apa?
Jam'ul muannas, perempuan ini ya, yang beraturan. Lalu yang terakhir fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Itu panjang itu lengkapnya itu. Al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Baik, kita lihat dulu dari yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad kata benda tunggal. Ini kita sudah bahas yang lalu ya. Jadi ammal ismul mufradu fal muradu ha huna ma laysa musanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Isim mufrad itu yang dimaksud di sini adalah yang bukan musanna, bukan dual, wala majmu'an, bukan juga yang plural. Wala mulhaqan bihima, dan juga bukan yang diidentikan dengan keduanya. Wala minal asma'il khamsah, dan juga bukan termasuk al asmaul khamsah. Nah, yang mulhaq dan yang asmaul khamsah belum kita bahas memang ya. Nanti kita akan bahas tersendiri. Sawa'un akana al-muradu bihi muzakkara, sama saja apakah itu muzakkar ya, yang dimaksudnya, yang ditunjuknya itu adalah muzakkar, sama. Ya, contoh di sini ya, beliau memberikan mislu Muhammad wa Ali wa Hamzah. Ya. Am kana al-muradu bihi muannasa, ataukah muannas? Yang dimaksudkan itu muannas, sama saja. Yang penting mufrad. Nah, contoh muannas apa? Fatimah wa Aisyah wa Zainab. Ya. Nah, kemudian yang penting, nah ini yang penting ya. Ini yang belum kita bahas kemarin. Wa sawa'un akanatid dhammatu zahirah. Sama juga baik dhammahnya itu zahir ya, kama fi nahwi hadara Muhammadun wa safarat Fatimatu, am kanat muqaddarah, ataukah dia berupa dhammah yang muqaddarah, yang diperkirakan. Jadi isim mufrad itu bisa berupa apa? Dhammahnya itu nanti zahirah. Zahirah itu tampak jelas. Nah, misalnya di situ dikatakan apa? Muhammadun, hadara Muhammadun, atau kita modifikasi. Qala apa? Qala Muhammadun misalnya, ya. Ya. Ini dhammahnya kan kelihatan toh? Ya, kelihatan dia. Ya. Atau safarat, safar sudah jadi bahasa Indonesia ini. Ya, Fatimah, dhammahnya satu ya. Tidak boleh tanwin ini. Nanti kita bahas di isim la yang sharif. Jadi yang pertama maupun yang kedua sama-sama zahir, tampak jelas ya. Nah, kemudian ada juga yang dhammahnya itu muqaddarah. Muqaddarah itu artinya apa? Diperkirakan, tidak kelihatan tapi ada ya, ditakdirkan ada. Misalnya di sini kita lihat beliau mengatakan hadaral fata wal qadi wa akhi. Itu ada 3 macam, al fata, al qadi, akhi. Ya, kita pakai kata qala atau jaa aja boleh. Jaa ya. Jaa artinya apa? Datang. Jaa apa? Al-fata. Fata itu apa? Fata. Pemuda. 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 Ya, itu kalau itu pemudi. Ini pemuda. Fata. Atau al-qadi ya, wal qadi ya. Wal qadi juga ya. Kemudian wa akhi ya, wa akhi. Ini sebetulnya juga diakhiri dengan dhammah ya. Al-fata ini akhirnya apa? Dhammah, tapi tidak kelihatan. Dari mana kita tahu dhammah? Dari mana? Karena dia di rafa dan dia isim mufrad. Ya. Dari mana kita tahu ini dhammah? Karena posisinya di rafa. Mengapa dia di rafa? Karena sebagai subjek, sebagai fa'il dari kata jaa.
Dah? Sama kalau kita berkata Ja'a Nasrullah, Ja'a Muhammadun, ya. Itu kan subjeknya, fa'il. Jadi al-fatha itu dirafa. Nah, kalau orang belum belajar bahasa Arab ditanya, ini barisnya apa yang terakhir? Mungkin dia akan bilang fathah atau dia bilang sukun. Bukan, ya. Kalau sudah belajar bahasa Arab harus tahu bahwa ini baris akhirnya adalah dhammah. Meskipun tidak kelihatan. Nah, sama kalau dalam Al-Qur'an itu banyak, ya. Misalnya wa iz qala Musa. Ya. Musa itu diakhiri dengan dhammah. Ya. Harusnya Musayu, tapi kan orang Arab nggak bisa baca, nggak bisa sebut. Ya. Nggak bisa sebut mereka, ya. Itu berat dalam lidah. Kalau istilah teknis i'rab itu lisikali, karena berat. Jadi mereka nggak bisa sebut fatayu, itu nggak bisa. Jadi mereka sebutnya fata. Sama juga dengan al-qadi. Al-qadi itu harusnya al-qadiyu. Orang Arab juga nggak bisa, berat. Ya. Maka kalau disebut, saya ganti ini menjadi ja al-qadi, itu juga dibaca dhammah. Ya, diperkirakan di situ ada dhammah. Meskipun tidak kelihatan. Nah, yang begini-begini, ya, yang kelihatan ada alif di belakang atau apa ini, alif namanya ini alif mamdudah. Alifnya ini ya. Ini alif ya. Ini alif ya. Bukan ya. Bukan ya. Ini namanya alif mamdudah. Alif apa? Layyinah. Alifnya itu baring, dikasih miring. Kalau mamdudah itu diri. Jadi dia tidak dibaca dengan, kenapa bukan ya? Karena kalau ya nanti bacanya fatai. Ini nanti bacanya musai. Itu kalau ya. Bukti bahwa dia itu alif. Kalau dibaca kan panjang. Musa, Isa, ya, itu berarti alif. Mabus, ya, apa namanya? Meskipun tertulis seperti ya. Tapi memang nggak ada titiknya dia, Ustaz. Nggak ada. Nggak ada. Kalau titiknya juga itu tapi jadi ya. Makanya ini bukan ya, ini alif. Nah, orang Arab itu kesulitan, berat ya, berat. Istilahnya itu sikol. Berat mereka membaca ada alif seperti ini diberikan harokat dhammah. Maka mereka bacanya Fata, Musa, Isa, ya, Zakaria, Yahya, gitu. Berarti semua yang alif layyinah belakangnya, berarti itu apa? Dhammah. Kalau di rafa, dhammahnya muqaddarah. Iya, benar. Ya. Jadi harokatnya muqaddarah. Kalau dia rafa berarti dhammah muqaddarah. Kalau di nasab ya fathah muqaddarah. Nah, ya, kebetulan kan kita baru bahas rafa ini kan, berarti dhammah muqaddarah. Sama juga dengan al-qadi, ya. Syafi, al-wafi, ya. Apalagi ya. Pokoknya yang ujungnya ya. Nah, kalau ini ujungnya ya, kalau ini al-qadi, ya. Makanya ini ada titik duanya, ya. Al-qadi, al-wafi, asy-syafi, apalagi ya, al-kafi, ya. Jadi itu juga berat bagi orang Arab kalau dikasih harokat dhammah. Berarti dhammah muqaddarah juga. Muqaddarah juga. Dhammahnya muqaddarah. Tapi itu iya dia. Ya. Kan tidak bisa mereka baca qadi. Nanti ketemu yang seperti ini ya. Di Al-Quran tuh banyak ya. Di dalam hadis banyak. Ya. Namanya berat lisikoli karena berat. Jadi dhammahnya diperkirakan. Jadi kalau ditanya ini dharafa dengan apa? Dhammah. Ini dharafa dengan apa? Dhammah. Tapi bukan dhammah zahirah. Nah, makanya kalau belajar i'rab itu kan
Pernah enggak belajar i'rab? Nah, ini di i'rab kan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul zahirah. Dhammatul zahirah. Li'annahu ismul mufrad. Kalau ini mana? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu. Nah, biasanya ada tambahan listiqali karena berat. Listiqali karena berat. Sama juga ini listiqali. Baru ada keterangan li'annahu. Nah, ini kalau ini namanya ismul maqsur. Nah, ini ismul mangkus. Tapi kita tidak bahas dulu itu ya. Nanti ada waktunya ya. Biar tahu bahwa rofaknya dengan dhammah. Nah, sama juga dengan ini, akhi. Akhi itu juga akhi itu yang artinya saudaraku. Apa saja ya, mau diganti ummi, abi, sama saja. Intinya dia bertemu dengan namanya ya munasabah. Ya mukhatabah di munasabatihi ya al mukhatabah. Karena dia bertemu dengan ya apa namanya? Mutakallim. Ya, mutakallim. Ya mutakallim. Iya-nya lawan pemilik ucapan yang berbicara. Akhi kan saudaranya siapa? Saudaranya yang berbicara, saudara saya. Nah, sebetulnya kan itu bacanya harusnya kan begini. Akhun. Kalau dihilangkan tanwinnya karena dia mudhafun, akhu tambah dengan ini lagi. Tapi tidak bisa, orang Arab sulit. Nah, namanya lil munasabah kalau istilahnya ya. Kalau istilah teknisnya. Kalau ini listiqal, nah ini lil munasabah. Tapi sederhananya bahwa mereka sulit baca itu, maka terpaksa dia harokatnya kelihatannya tidak ada dhammah, tapi sebetulnya di situ dhammah yang diperkirakan. Jadi kalau berkata haza akhi, haza sebagai mubtada, subjek. Akhi sebagai khabar, sebagai predikat. Dirofa. Predikat itu ingat, khabar itu kan dirofa ya. Dengan catatan tidak ada amil. Karena tidak ada amil maka dia dirofa. Nah, dirofanya dengan apa? Akhi dirofa dengan dhammah. Karena dia isim mufrad, tapi dhammahnya al-muqaddar. Ya, diperkirakan. Ya, itu beberapa contoh ya. Nah, nanti jamak taksir juga kurang lebih seperti ini ya. Kedua ya, kita lihat yang kedua, jam'ut taksir. Jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Jamak taksir itu juga sama hukumnya. Kalau dirofaknya dengan dhammah. Nah, di sini beliau menyatakan ya, pensyarah menyatakan madalla ala aksar min isnaini aw isnataini ma'a taghayyuri fi sigati mufradihi. Jadi redaksi tunggalnya berubah. Nah, bentuk perubahannya itu macam-macam. Sebenarnya ada 6 macam beliau sebutkan di sini ya. Tapi sebetulnya saya tidak bahas detail ini ya. Ini pengayaan saja ya. Jadi jenis-jenisnya wa anwa'ut taghayyuril maujudah, jenis-jenis perubahan yang ada fi jumu'it taksir sitah, ada 6 ya. Pada jamak taksir ada 6. Ada taghayyur bi syakli laysa ghair, yang berubah harokatnya saja. Ada jamak taksir itu yang berubah harokat. Hurufnya tidak berubah. Misalnya di situ kata asad. Ini. Jamaknya apa? Nah, jamaknya sama. Kalau ditulis sama. Ya. Tapi harokatnya berbeda. Ini tunggal asadun, ini usdun. Singa. Ada lagi apa? Namirun menjadi ya. Jadi dia tidak berubah, tidak ada tambahan huruf, tidak ada pengurangan huruf, sama, beda harokat. Namira itu apa ya? Macan tutul.
Ya, situ sama kan? Fa inna hurufal mufradi wal jam'i fi hazainil misalaini muttahidah. Huruf-huruf mufrad dan jamak pada kedua contoh ini sama. Ya, tidak ada bedanya kan? Bedanya harokat. Wal ikhtilafu bainal mufradi wal jam'i innama huwa fi syakliha. Perbedaan antara mufrad dan jamak tidak lain hanya pada syakal. Syakal itu harokat. Kemudian yang kedua ada tagayyurum bin naqsi laysa ghairi. Perubahan berupa pengurangan. Tagayyurnya itu pengurangan huruf maksudnya. Ya, bukan yang lain. Contoh, ya di situ ada tuhamah menjadi tuham. Ya. Dilihat saja di kitabnya ya. Tuhamah menjadi tuham. Itu kan hilang huruf terakhirnya dah. Kemudian tuhamah menjadi tuham. Ya. Wa anta tajidul jam'a qad naqasa harfan fi hadhihi kalimat. Anda bisa temukan jamak itu berkurang satu huruf ya dari kata-kata ini untuk jamaknya. Jadi jangan salah ya. Jadi jangan berpikir begini. Tuhamah itu muannas, tuham itu muzakkar. Tambah marbuta jadi marbuta jadi muannas, bukan. Kan ya? Jadi bedakan itu kalau misalnya gini. Kan kalau tunggal muslim, nah kalau ditambah marbuta kan jadi muslimah. Satu lagi satu perempuan, gitu kan? Kalau ini tidak. Ya, ini satunya tunggal, satunya jamak. Yang tunggal itu yang ada marbutahnya. Yang jamak yang tidak. Tapi itu jarang, yang begitu jarang. Ya. Ini pengayaan saja ya. Ya, di wahwa ta, huruf ta-nya. Wa baqil huruf ala haliha fil mufrad. Ya, huruf-huruf sisa huruf yang lain sesuai dengan keadaannya dalam kondisi mufrad. Kemudian yang ketiga, tagayyurun bi ziyadah. Perubahannya itu dengan tambahan. Tambah hurufnya. Nah, yang paling banyak itu di sini. Ya, laisa bukan yang lain. Nahwu sinwun jadi sinwan. Tambah huruf. Ya, fi misli qauli ta'ala ada dalam Al-Qur'an ya, sinwanun ya wa ghairu sinwanin. Jadi dari sinwun ditambahkan alif dan nun sinwan. Kemudian tagayyurun fi syakli man naqs. Nah, ini juga banyak ya, berubah syakal harokatnya disertai pengurangan. Sarir ada 4 huruf menjadi surur, tinggal 3. Berkurang 1 huruf, harokatnya juga kitabun jadi kutubun. 4 huruf menjadi 3 huruf. Ya, ahmaru menjadi humrun sama abiyadu menjadi bidun. Kurang disertai dengan perubahan harokat. Kemudian yang keempat, tagayyurun fi syakli ma'an naqsi. Perubahan pada syakal, itu yang sudah tadi ya. Tagayyurun fi syakli ma'az ziyadah. Jadi perubahan pada syakal disertai tambahan. Berubah harokatnya, bertambah juga hurufnya. Ini juga banyak ya. Sababun menjadi asbabun. Batalun menjadi abtalun. Hindun menjadi hunudun. Sab'un siba'un. Zibun zi'ab. Ini yang paling banyak ya. Sama yang kemarin kita contohkan, malakun jadi malaikah. Berubah kan? Berubah harokat, tambah juga hurufnya. Alim menjadi ulama. Rajulun menjadi rijal ya. Nah, seterusnya. Kemudian yang keenam, ini tadi contoh yang keenam ya. Perubahan pada syakal disertai tambahan dan pengurangan sekaligus. Nah, dikurangi tapi juga ditambah. Nah, seperti kata karim. Nah, perhatikan nih, saya tulis ini yang karim ya. Apa maksudnya dikurangi terus ditambah? Karim. Karim ini 4 huruf toh? Kaf, ro, ya, dan mim. Menjadi apa? Yang disertai apa tadi? Perubahan syakal. Berubah, beda harokatnya kan? Jelas. Kafnya saja berubah. Toh, ro-nya berubah. Toh, dan seterusnya. Kemudian hilang. Ini hilang. Ya, iya-nya hilang toh? Nah, ini namanya disertai pengurangan, hilang. Kemudian malah ditambahkan alif dan hamzah. Gitu ya. Disama dengan alim ulama. Alim ulama. Alim ini 1. Sorry.
Nah, di sini hilang ini alifnya, ya, hilang. Nah, bertambah apa? Sama tadi, bertambah alif. Ya, ini pengayaan saja ya. Kalau agak bingung nggak apa-apa ya, karena bukan konsep inti. Nanti gini, prinsipnya kalau jamak taksir itu antum memang lihat kamus, ya, lihat kamus. Sambil antum memperbanyak hafalan, tambah. Begitu antum tahu ada kata benda tunggal, usahakan ketahui jamaknya. Ya. Semua. Jadi semua prinsipnya begini ya, prinsipnya semua kata tunggal yang bisa dijamakkan, prinsipnya itu ada jamaknya. Selama dia bisa dijamakkan. Kalau Allah kan tidak mungkin, ya, tidak, antum tidak dapat jamaknya. Tapi kalau ilah bisa, ya, Malik masih bisa. Malik itu bukan sebagai Allah, tapi misalnya sebagai penguasa atau raja, bisa. Ya. Gitu. Jadi kata benda apapun prinsipnya bisa dicari jamaknya. Nah, lihat di kamus itu. Misalnya kitab, apa ini jamaknya kitab ya? Nah, lihat di kamus. Nanti sebelahnya itu ada, biasanya ada tanda begini, ada tanda jim, gini, jim. Atau jim terpotong. Kadang juga saya lihat ada kamus juga begini. Bahwa itu artinya ini tunggal. Berikutnya, kamus itu kalau antum tidak punya kamus, biasanya kalau di aplikasi yang saya rekomendasikan itu namanya Kamus Arab Indonesia. Ini yang saya rekomendasikan. Ini Kamus Arab Indonesia. Di sini sebetulnya ada 6 kamus di dalamnya. Jadi ini ada kamus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya, ada 6 kamus. Nah, antum misalnya iseng aja ketika apa kitab. Ya. Kitab, ya. Nah, biasanya di sebelahnya itu sudah ada, ya. Misalnya kitabun, nah, kitabun. Nah, kalau ini dia tulisnya jam'un, ya, jam'un. Nah, jamaknya adalah kutubun. Nah, begitu. Tapi aplikasi itu untuk memudahkan. Tetap antum itu harus bisa lihat kamus. Karena beda. Kalau model aplikasi itu kan dia modelnya kayak Google gitu, dia nyarinya, searchingnya beda. Kalau kamus, penyusunan kamus itu disusun berdasarkan urutan abjad. Gitu. Nah, sama kan kalau antum buka kamus bahasa Indonesia kan begitu. Nah, mencari cuci, mencari apa lagi? Mencari kata cuci, mencari kata cinta, mana duluan? Nah, pasti CI dulu kan? Belakangan baru cuci, gitu. Nah, tapi kalau antum langsung cari pakai KBBI misalnya aplikasi, KBBI online misalnya atau KBBI aplikasi, bisa langsung gitu. Bahkan kadang-kadang ada imbuhannya juga bisa dapat. Mencuci, nah, bisa langsung dapat. Padahal kalau mencari mencuci di kamus tidak bisa dicari di M. Ya? Cari kata dasar. Nah, kamus Arab juga sama, prinsipnya sama. Kita harus tahu kata dasarnya apa. Nah, makanya kalau mau buka kamus tuh harus ngerti ini kata dasarnya apa ya. Antum tidak akan ketemu itu masjid di huruf mim. Masjid, apa artinya masjid? Cari di huruf mim. Enggak ketemu. Ya, harus cari di huruf sin. Ya, dah? Begitu. Ma'rifah, enggak ketemu di huruf mim. Ya. Antum cari apa lagi ya? Mencari misalnya kata apa ya, Islam, oh enggak ketemu itu di hamzah, enggak ketemu di alif, enggak ketemu. Ya, harus carinya di mana? Di sin. Kenapa ya? Karena kata dasarnya memang dimulai dari sin. Begitu seterusnya ya. Jadi memang harus ada keterampilan untuk buka kamus. Nanti setelah antum terampil baru pakai aplikasi untuk memudahkan. Jadi jangan lompat ke aplikasi maksudnya, ya. Jangan lompat. Antum usahakan bisa lihat kamus. Kayak generasi sekarang ini karena kebiasaan Google, akhirnya tidak tahu, pokoknya Google saja.
Apa yang diketik itu yang muncul katanya. Generasi Doraemon. Kantong ajaib. Disuruh lihat kamus susah. Gimana caranya buka ini kamus susah? Ada kantong ajaib. Kalau dulu itu Mu'jam itu susah itu. Dulu kita pakai namanya Mu'jam. Mu'jam itu kayak indeks, buku indeks. Mencari. Ada namanya Mu'jam Mufahras untuk Al-Qur'an. Itu kalau mencari kata-kata tertentu ya. Misalnya kata apa ya? Kata apa ya? Al-Ankabut, Ankabut misalnya dicari. Ada berapa kali kata itu terulang dalam Al-Qur'an, di ayat mana saja. Nah, itu kan ada pakai indeks namanya. Tapi kalau sekarang tinggal ketik saja ya, muncul semua. Terlalu mudah. Hadis juga begitu. Wah, kalau kita itu cari hadis juga dulu itu susah sekali itu. Cari Mu'jam juga, pakai Mu'jam, ada Mu'jamnya. Ada kata-kata apa yang khas harus kita cari. Ini terdapatnya di kitab mana saja. Oh, sekarang pakai aplikasi langsung ketemu semua. Curang. Curang. Ya. Ya kemudahan ya. Tapi begini, kemudahan teknologi itu jangan membuat kita itu lengah. Banyak orang sekarang itu terkena sindrom apa ya, zona nyaman. Terlalu nyaman akhirnya jadi tidak ada fight-nya. Tidak ada perjuangan. Coba kitab hadis saja ya, ini intermezzo tampaknya. Kitab hadis itu coba ya enggak. Para ulama mencari hadis itu ribuan kilometer keliling sampai di penjuru negeri yang jauh, sampai di sana juga belum tentu hadisnya sahih. Sampai di sana hadisnya dhaif. Sudah ribuan kilometer melintasi padang pasir, kehausan. Itu ada cerita Imam Ahmad itu sampai menampung kembali air kencingnya itu. Bisa diminum. Saking habisnya bekal beliau. Tampung lagi. Minum. Tapi apa yang mau diminum dah? Antum belum pernah lihat padang pasir ya? Nah, bayangkan antum ke laut kan ada di sini. Antum di tengah laut. Di tengah laut itu antum lihat sekeliling apa yang kelihatan? Semuanya hanya air biru. Nah, itu kalau sudah di tengah. Nah, sama padang pasir juga gitu. Antum lihat keliling itu sama semua. Nah, bayangkan dalam kondisi seperti itu tidak ada makanan, tidak ada. Itu dialami para ulama itu. Kadang-kadang sudah melintasi jauh begitu sampai di sana hadisnya dhaif, hadisnya palsu. Bagaimana? Dibuang? Tidak, dikumpulkan. Tetap. Jadi hadis dhaif, hadis palsu itu dihafal juga oleh para ulama. Tak peduli dia, dikumpul. Dhaif dikumpul semua. Ditulis juga. Makanya nanti ada penjelasan. Ini hadis ini tapi dhaif. Sehingga nanti generasi berikutnya tidak repot-repot lagi.